teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi ekologi hewan. Di mana materi yang akan dibahas yang pertama ada hierarki sosial, daerah teritorial dan interaksi, dan yang kedua komunitas dan suksesi, dan yang ketiga ekoenergetika. Masuk pada materi yang pertama, ada hierarki sosial, teritorial dan interaksi. Hierarki sosial di sini mengacu pada struktur sosial dalam kelompok hewan, di mana individu-individu memiliki peringkat atau posisi hierarki yang berbeda. Misalnya dalam kelompok sosial hewan seperti kawanan singa, kawanan monyet, atau koloni semut. Individu-individu dapat memiliki peringkat yang ditentukan berdasarkan dominasi, akses terhadap sumber daya, atau hierarki reproduksi. Hierarki sosial mempengaruhi interaksi antara individu-individu dalam kelompok dan pola-pola perilaku sosial seperti pemeliharaan, komunikasi, dan persaingan. Kemudian daerah teritorial. Daerah teritorial di sini adalah wilayah yang ditempati atau yang diklaim oleh individu atau kelompok hewan untuk keperluan pertahanan, penampilan, atau mendapatkan sumber daya tertentu. Nah, daerah teritorial ini biasanya digunakan untuk mencari makanan, mencari pasangan, berkembang biak, atau menjaga keamanan. Hewan-hewan seperti burung, mamalia, dan serangga seringkali memiliki daerah teritorial yang mereka jaga dan mempertahankan dari serangan individu lain dari spesies yang sama atau berbeda. Kemudian interaksi. Interaksi di sini dalam konteks ekologi hewan mencakup berbagai bentuk interaksi antara individu-individu atau populasi hewan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup, reproduksi, dan distribusi spesies tersebut. Interaksi dapat bersifat positif atau saling menguntungkan, negatif atau saling merugikan, atau netral, tidak memiliki dampak signifikan. Contoh dari interaksi hewan ini termasuk predasi, pemangsaan atau pemakanan, parasitisme, kompetisi untuk sumber daya, simbiosis, dan kolaborasi dalam perawatan keturunan. Nah, berikutnya masuk ke materi yang kedua. Komunitas di sini dalam konteks ekologi mengacu pada kumpulan organisme yang hidup bersama dalam suatu ekosistem tertentu. Komunitas ekologi terdiri dari beragam spesies yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Interaksi dalam komunitas dapat meliputi persaingan untuk sumber daya, kerjasama, dan hubungan pemangsa-mangsa. Kemudian suksesi. Suksesi di sini adalah proses perubahan yang terjadi dalam komunitas seiring waktu. Suksesi dapat terjadi setelah gangguan alami seperti kebakaran hutan atau letusan gunung berapi, atau setelah gangguan yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penebangan hutan. Suksesi terjadi dalam serangkaian tahapan yang berbeda, di mana komunitas yang lebih sederhana dan tahan terhadap gangguan awalnya berkembang menjadi komunitas yang lebih kompleks dan stabil. Kemudian ada dua jenis utama suksesi. Yang pertama ada suksesi primer dan yang kedua ada suksesi sekunder. Suksesi primer adalah suksesi yang terjadi di daerah yang sebelumnya tidak memiliki kehidupan, seperti lahar vulkanik atau batuan yang terbuka. Suksesi primer ini dimulai dengan kolonisasi organisme yang mampu bertahan dalam kondisi yang keras, misalnya lumut atau ganggang. Nah, kemudian tumbuhan perlahan-lahan mulai tumbuh dan mengubah lingkungan secara bertahap, memungkinkan tumbuhan dan hewan lain yang lebih kompleks untuk hidup di daerah tersebut. Kemudian suksesi sekunder. Suksesi sekunder terjadi di daerah yang sebelumnya memiliki kehidupan tetapi mengalami gangguan, misalnya akibat kebakaran hutan atau penebangan. Suksesi sekunder dimulai dengan pertumbuhan cepat tanaman pendahulu yang mampu mengkolonisasi area yang terbuka. Nah, selanjutnya tumbuhan perlahan-lahan berkembang dan komunitas yang lebih kompleks terbentuk kembali. Nah, masuk ke materi berikutnya, ekoenergetika. Ekoenergetika adalah bidang studi yang mempelajari hubungan antara energi dan ekosistem. Hal ini melibatkan analisis tentang bagaimana energi mengalir melalui rantai makanan, interaksi antar organisme, dan lingkungan mereka, serta dampak perubahan energi terhadap keseimbangan ekosistem. Salah satu konsep penting dalam ekoenergetika adalah rantai makanan. Jadi, rantai makanan ini menggambarkan aliran energi dari satu organisme ke organisme lain dalam ekosistem.
Biasanya, rantai makanan dimulai dengan produsen seperti tumbuhan yang melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi dari matahari. Energi kemudian ditransfer ke konsumen primer, yaitu hewan herbivora yang memakan tumbuhan. Nah, konsumen primer ini kemudian dimakan oleh konsumen sekunder atau hewan pemakan daging dan seterusnya, dan setelah itu membentuklah rantai makanan. Contoh dari ekoenergetika antara lain juga ada piramida energi. Jadi, piramida energi ini merupakan konsep penting dalam ekoenergetika yang menggambarkan seberapa besar energi yang tersedia pada setiap tingkat rangkai makanan dalam suatu ekosistem. Energi cenderung berkurang seiring naiknya tingkat trofik dalam rantai makanan. Hal ini disebabkan oleh efisiensi transfer energi yang rendah saat organisme mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk pertumbuhan dan aktivitas mereka. Sebagai hasilnya, jumlah konsumen pada tingkat trofik yang lebih tinggi biasanya lebih sedikit daripada tingkat trofik yang lebih rendah. Nah, sebagai penutup, materi yang sudah dibahas ini memberikan gambaran singkat tentang beberapa konsep dasar dalam ekologi hewan. Studi tentang hubungan antara hewan dan dengan lingkungan mereka. Hal ini melibatkan pemahaman tentang interaksi hewan dengan sesama hewan dan faktor lingkungan seperti makanan, tempat tinggal, dan kompetisi. Ekologi hewan juga melibatkan pemahaman tentang hierarki sosial, teritorial, interaksi dalam komunitas, perubahan populasional melalui suksesi, serta aliran energi dalam ekosistem. Dalam rangka melindungi keanekaragaman hayati dan menjaga keseimbangan ekosistem, penting untuk memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor ekologi yang mempengaruhi hewan dan hubungannya dengan lingkungan mereka. Nah, itu tadi materi yang sudah kita bahas bersama-sama. Sampai di sini dulu video kali ini ya teman-teman. Sampai jumpa.